Masih di 53 meter, anginnya berhembus sepoi-sepoi. Ini batu baterai ya. Di atas yang latar belakang hitam itu ada batu baterai kecil, sudah saya cat putih. Kita lihat dengan menggunakan Pasopati PCP ya, stainless OD27 ya, 53 meter. Klik di grinder pertama. Ini posisi angin di 2400 ya, 2450-an. Zero plus 2/3 ya, 2/3 maaf. Zero plus 2/3. Kita lihat ya, jarak 53 meter dengan GPS 12 green. Kita lihat. Meskipun ini bukan unit untuk match ya, tapi akurasinya itu masih ngeri ya. Cuman memang kita harus mengetahui jarak berapa, pressure anginnya berapa, kita kasih di grendel ke berapa. Ini scope-nya standar aja ya, 4x32 ya, GSR yang murah meriah. Ini jaraknya 53 meter ini bro ya. Ya, kameranya udah nggak nyampe, mesti pakai sambungan ini ya, unit saya. Jadi sama seperti uklik, kalau kita memakai PCP non regulator itu kita harus paham jarak berapa, zero plus berapa, di reticle berapa, pressure angin di berapa. Karena pada saat di 2600 misalnya ya, kasus Pasopati ini ya, tenaganya justru turun. Ini ya, di 25 meter saya zero ini, tenaganya justru turun pada grendel pertama ya. Ini menggunakan double pan ya. Ini kuat ini bro, bisa sampai 4500 PSI, tapi tetap saya isi di 2500-an untuk supaya lebih awet dan lebih enak pakainya, karena saya hanya jarak 53 meter ya. Jadi kita harus tahu bahwa pada saat kita shoot ya, mantap ya, gila, mantap. Ini yang kemarin, ini yang sekarang nih, somplak gila. Yang kemarin ya. Jadi pada saat kita shoot ya, pada saat kita shoot kita harus tahu parameternya itu antara pompa dengan pressure, pompa itu kalau uklik ya, kebanyakan pakai uklik saya soalnya. Harus tahu antara pressure, tekanan tabung ada berapa PSI, power dari pairnya pada saat grindel tarikan pertama itu seberapa ya, dan ini kita harus tahu. Jadi seperti di YouTube kemarin dites, kalau 3000 PSI pada senapan Pasopati Monel ini, stainless ini, tarikan pertama justru FPS-nya hanya 650 karena per hammernya tidak kuat untuk mengeluarkan angin ya. Jadi harusnya pakai grendel kedua, ketiga itu bisa baru nanti keluar 1000 lebih. Kalau misalnya saya senangnya di grendel pertama ya, saya harus pakainya maksimal isi di 2400 sekian, 2500 kurang sedikit, jangan sampai 2500. Nah ini kita lihat ya, sebentar saya zoom dulu. Ini sekarang ada di 2250. Ini lihat ya. Ya, antara 2250 lebih sedikit ya, 2300 ya. Ini yang paling enak. Karena kalau sudah di 2500, nempel 2500, itu malah tenaganya turun pada grinder pertama. Oke, salam satu laras buat teman-teman. Kenali unit kalian, kenali berapa FPS yang kita mau dan berapa PSI yang optimal untuk hammer kita, dan tarikannya ke berapa ya, dan reticle-nya di dot ke berapa. Itu ya, saya juga ini mau mengetes apakah pemberian oli turalik pada unit ini ya. Saya kasih di ininya, mini couplernya, dan pada couplernya pompa pada saat memompa angin saya kasih oli turalik SAS 10 Pertamina yang khusus untuk hidrolik. Saya mau lihat kalau laras kotor efeknya bagaimana. Ternyata tidak terlalu memberikan efek negatif yang banyak kepada akurasi. Oke. Nah, kenapa saya tidak pakai oli silikon?
karena saya belum bisa membedakan antara oli silikon dan silikon cair. Ya, jangan salah kaprah ya, jangan menggunakan silikon cair karena beda. Oil silikon itu beda. Ya, kalau kita dapat oil silikon bagus, tapi kalau enggak, saya lebih milih oli turalik karena oli turalik itu dia punya penetrasi, memang dia dikhususkan untuk alat-alat hidrolis. Jadi dia bisa menyelusup ke celah-celah yang kecil-kecil antara sil-sil dan karet-karet. Nah, dia pelumasannya lebih bagus dan dia bersahabat untuk karet-karet itu, karet sil. Oke, salam satu laras ya. Oke, kepanjangan ini.